Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisikawan Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Jadi hukum Kirchhoff 1 berkaitan tentang arus dan hukum Kirchhoff 2 berkaitan dengan tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama berkaitan dengan arah arus dalam suatu percabangan. Hukum Kirchhoff yang pertama ini sering disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's current law. Nah, bunyi hukum Kirchhoff ini adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kalau dalam persamaan matematisnya seperti di bawah ini, di mana sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar dalam suatu percabangan, atau total dari semua arus itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana hukum Kirchhoff yang pertama ini, mari kita lihat contoh 1 ya. Misal ada sebuah rangkaian seperti di bawah ini. Diketahui bahwa I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, dan I3 sama dengan 2 ampere. Nah, berapakah kuat arus I4 atau arus yang mengalir pada A sama ke B? Nah, dari gambar ini diasumsikan bahwa I2 dan I3 adalah arus input atau arus yang masuk dalam percabangan tersebut, sedangkan I1 dan I4 adalah yang keluar. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi arus yang masuk adalah I2 plus I3 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 ampere. Nah, arus yang keluar adalah I1 plus I4 sama dengan 5 plus I4. Nah, I4 ini belum diketahui, dan inilah I4 ini yang akan kita cari. Nah, sama dengan tadi 3 ampere atau sama dengan jumlah arus yang masuk. Nah, berarti I4 adalah 3 min 5. Jadi sama dengan I4 adalah min 2 ampere. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini digunakan untuk menganalisis tegangan atau beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini juga dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's voltage law atau KVL ya. Bunyi hukum Kirchhoff 2 ini adalah total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Jadi sigma tegangan pada rangkaian tertutup adalah 0, atau misalnya P1 tambah P2 tambah P3 atau tambah P3 sampai ke N sama dengan 0, totalnya adalah 0. Misalnya gambarnya di samping ini, misalnya ada sebuah rangkaian seperti gambar di samping. Nah, ini kan termasuk rangkaian tertutup. Nah, di sini disebut adalah tegangan AB ditambah tegangan BC ditambah tegangan CD tambah tegangan DA sama dengan 0 gitu. Nah, bagaimana untuk dipahami selanjutnya kita lihat contoh yang berkaitan dengan hukum.
Nah, untuk lebih jelasnya tentang hukum Kirchhoff 2 ini kita kerjakan contoh 2, di mana dalam contoh ini terdapat sebuah rangkaian sederhana yang berisi satu buah resistor dan satu buah sumber tegangan, di mana resistor ini atau resistor R tersebut sama dengan resistansi 1 kilo ohm, dan sumber tegangan di rangkaian ini memiliki tegangan 10 volt. Nah, tugas kita adalah mencari berapakah arus yang melewati resistor R tersebut. Dalam menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan arah arus pada komponen-komponennya. Arah arus ditentukan berdasarkan polaritas dari sumber tegangan. Nah, di mana arah arus berasal dari kutub positif ke kutub negatif. Di bawah ini, misalnya di resistor ini ditunjukkan dengan tanda panah dan gambar IR ini ya. Dan selanjutnya, setelah kita menentukan arah arus, kita akan menentukan arah loopnya ya. Nah, di mana arah loop ini juga ditentukan berdasarkan polaritas dari sumber tegangan seperti di gambar ya. Apabila sumber tegangan ada 2 atau lebih, maka arah loop ini ditentukan berdasarkan sumber tegangan yang paling besar gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya seperti di bawah ini. Nah, jadi tentu hukum Kirchhoff 2 itu menunjukkan bahwa total dari semua tegangan dari komponen-komponen elektronik dalam rangkaian tertutup adalah 0. Nah, di sini sehingga kita dapat persamaan minus PS ditambah PR sama dengan 0. Nah, kenapa dia minus di PS ini? PS ini adalah tegangan sumber tegangan ini ya. Kenapa dia 0? Karena arah loop ini berlawanan dengan arah arus gitu di komponen sumber tegangan ini, atau arah arus ini yang pertama ditemui di sini adalah kutub negatifnya, sehingga jika terjadi seperti ini maka nilainya adalah minus gitu ya, seperti ini. Dan sedangkan pada resistor ini arah loopnya itu searah dengan arah arusnya, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ketahui berdasarkan hukum Ohm ya, tegangan itu adalah arus kali resistansinya. Jadi persamaannya menjadi minus PS plus IR kali R sama dengan 0. Sehingga diketahui arus yang mengalir pada resistor adalah 10 mA. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh ketiga ya. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Nah, jadi di contoh ketiga ini ada 2 buah resistor dan ada 2 buah sumber tegangan yang dirangkai seperti gambar di sini. Nah, tugas kita adalah tentukan I1 dan I3. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah tentu mengasumsikan arah arus seperti ini. Jadi kita I1 arahnya seperti ini, dan I2 dan I3. Jadi arusnya kita asumsikan seperti gambar panah biru tersebut ya. Dan kemudian kita akan asumsikan arah loop. Nah, arah loopnya seperti di sini, di mana loop 1 adalah di kiri dan loop 2 adalah di kanan.
Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Bahwa yang pertama kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama ya, di mana arus total arus dalam suatu percabangan adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, kita lihat percabangan di sini sehingga kita dapat bahwa I1 sama dengan I2 plus I3 gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Yang pertama loop 1. Nah, loop 1 ini ada sumber tegangan. Nah, ini tentu arahnya sumber tegangan ini berlawanan dengan arah loopnya, sehingga nilainya minus 12. Nah, kemudian arah arus di resistor 1 dan arah arus di resistor 2 ini searah dengan arah loop, sehingga nilainya positif ya dua-duanya, sehingga kita dapat persamaan minus 12 plus I1 kali 4 ditambah I3 kali 2 sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke loop kedua. Pada loop kedua ini arah arus di sumber tegangan ini sama dengan arah loop ya, searah ya. Sehingga sedangkan di resistor 2 ini berlawanan, sehingga persamaannya dapat dilihat seperti ini. 6 dikurangi I3 kali 2 sama dengan 0, sehingga diketahui I3 sama dengan 3 ampere. 6 dibagi 2. Nah, selanjutnya berapa I1? I1 kita mensubstitusikan I3 ke persamaan yang pertama, yaitu sehingga menjadi minus 12 ditambah I1 kali 4 ditambah 6 ya, yaitu 2 kali 3 yaitu sama dengan 6, sehingga I1 sama dengan 1,5 ampere. Nah, karena nilainya sama-sama positif di sini, maka arah arus yang kita asumsikan di resistor 1 dan resistor 2 adalah sama-sama benar ya. Jadi di arah arusnya sama dengan apa yang kita asumsikan ya. Ya, selanjutnya silakan dijawab latihan berikut ini. Jadi pertanyaannya adalah berapakah arus yang melewati resistor 3 ya. Silakan dikerjakan. Nah, selanjutnya diisi form di bawah ini.